keadaan ini juga sebelumnya mungkin nggak pernah kita kira ya bakal datang, apalagi kita harapkan. Banyak juga industri yang harus terpaksa gitu beradaptasi dengan keadaan ini untuk bisa survive, yang dimana kemungkinan keadaan ini masih bakal berlanjut untuk beberapa bulan ke depan. Ya, kita sebagai mahasiswa juga harus bisa beradaptasi dalam kondisi ini, walau emang berat sih nyatanya. Halo teman-teman semua, kenalin, aku Ardianto Harjo dari Cendekia Technical Podcast. Di episode kedua ini, Cendekia Technical Podcast kedatangan seorang mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik UGM 2020. Siapa itu? Ya, ini dia Mas Ridwan Afwan Karim Fauzi. Halo Mas Ridwan. Halo. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh perkenalan dulu Mas ke teman-teman semua? Oke, kenalin, namaku Ridwan Afwan Karim Fauzi, bisa dipanggil Ridwan. Aku mahasiswa Teknologi Informasi angkatan 2017. Oke. Oh ya teman-teman, jadi aku dan Mas Ridwan ini sama-sama satu jurusan. Cuma kita belum pernah ketemu ya Mas? Kayaknya belum mungkin. Atau aku belum tahu mukanya. Iya. Kayaknya cuma papasan sekali-sekali deh. Aku pernah lihat Mas Ridwan ya. Oh. Tapi alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Iya. Lagi ada kesibukan apa Mas belakangan ini? Sekarang aku lagi magang sih. Oh, magang loh. Di mana Mas? Di Shopee sekarang. Oh, bagian apa Mas? Kalau boleh tahu. Di software developer intern. Kalau posisi spesifiknya di back end-nya. Oh, siap. Oke. Sibuk nggak Mas? Ya kayak kerja biasa sih, weekday 8 jam sehari. Weekend ya santai-santai. Biasalah. Bisa dibilang sibuk nggak sih Mas? Iya sih, kalau lagi kerjaannya agak kompleks gitu kan, perlu belajar juga kan, perlu selain ngodingnya perlu belajarnya juga, dan itu ya cukup memakan waktu sih. Oke. Kayaknya nanti kalau kita bahas masalah ini boleh kan Mas? Dikit aja. Boleh. Oke. Jadi di episode kedua ini, aku dan Mas Ridwan akan membahas mengenai kehidupan di perkuliahan selama pandemi. Ya, jadi pandemi yang kita hadapi ini belum usai teman-teman, tapi sayangnya liburan ini hampir usai. Sekitar 1 bulan lagi kita akan kembali ke rutinitas kita, menjalani kuliah yang ya seperti semester sebelumnya, masih secara daring. Kalau orang-orang sih nyebutnya SFH atau study from home. Nah, kalau Mas Ridwan sendiri punya pengalaman apa Mas selama SFH semester kemarin? Kalau aku jujur kemarin, sejak semester kemarin tuh nggak datang kuliah sama sekali ya. Tanda kutip tuh datang kuliahnya ke kampus gitu. Soalnya aku Januari kemarin tuh udah magang juga, kerja praktek sampai Maret akhir. Bukan di Shopee, tempat lain. Nah, dari Maret itu kan udah mulai, itu kan pandeminya udah mulai parah kan, terus SFH kan. Jadi ya pas aku selesai magang itu udah SFH. Jadi ya pas aku magang itu ya udah bisa dibilang kayak SFH sih. Jadi aku ya belajar dari PPT dosen, karena nggak bisa langsung datang ke kampus kan. Sama ngerjain tugasnya juga ya gitulah. Jadi cuman kayak ngerjain dari PPT dosen doang materinya gitu. Kalau sebelumnya pernah kayak gini nggak Mas? Yang bikin kayak bingung, kan ini kan datangnya tiba-tiba banget, kita juga nggak bisa menduga. Kayak sebelumnya tuh pernah nggak Mas yang kayak gini jadinya udah terbiasa gitu dengan pengalaman kemarin? Mungkin kalau mirip-mirip gini sih pas kalau kayak nge-freelance gitu ya, kan biasanya nggak ketemu orangnya, kayak cuman lewat call apa-apa kalau diskusi gitu ya. Jadi mungkin ya dari itu doang sih. Kan biasanya kalau anak IT kan ngambil freelance gitu kan ya remote gitu kan, maksudnya kayak ngerjainnya nggak di kantor apa nggak di apa kan. Jadi mungkin udah agak terbiasa kalau dalam teknisnya. Tapi kan ya perkuliahan juga beda ya, soalnya kita ada kayak banyak gitu ya, kayak matkulnya banyak-banyak gitu. Kalau freelance kan biasanya kita cuma ngambilnya dalam satu waktu gitu kan. Jadi mungkin agak keteteran sih kemarin, kayak tiba-tiba tugasnya jadi kayak banyak karena kuis-kuis yang tadinya offline kan, jadi dipindahin ke online semua kan. Jadi kayak setiap minggu tuh beberapa tugas gitu kan. Dan teman gue sih kemarin kayak ngeluhin itu sih paling. Betul. Kalau selain yang kayak hektik gitu tugas, ada yang pengalaman kurang mengenakan nggak Mas selama kemarin SFA?
Mengenakannya paling ya kayak bingung ya. Kadang kan enaknya tuh kalau kita langsung tuh kan ada feedbacknya ke dosen gitu kan. Maksudnya kayak kalau kita mau nanya tuh bisa langsung di kelas gitu kan. Betul, Kalau iya. kayak gini jarang loh mata kuliahnya kemarin tuh yang sinkronus yang kita tatapkan langsung. Ada juga mata kuliah yang cuma ngasih PPT atau cuma ngasih rekamannya. Itu kan nggak bisa kayak langsung gitu kita interaksinya. Ya walaupun secara real juga dikit interaksinya, tapi seenggaknya kalau sinkronus kan ada opsionalnya kan. Betul. Gitu sih. Oke. Iya benar juga sih. Tapi kayaknya itu nggak sih Mas? Kayaknya tiap orang tuh punya pengalaman masing-masing gitu. Walaupun intinya sama deh, kayaknya SMA kita pasti kesusahan buat belajar dari nyoba belajar daring gitu. Yang ada juga yang teknisnya dia kesusahan, mungkin kalau di tempatnya susah internetnya gitu kan, atau nggak ada wifi gitu kan, itu susah juga kan. Kalau ya, aku kemarin kurang, maksudnya alhamdulillah nggak terlalu bermasalah di situnya sih. Tapi mungkin ada orang lain di luar sana yang ada kesulitan di situnya. Betul. Itu juga nggak ada persiapan ya Mas, gara-gara datangnya tiba-tiba juga. Nah iya itu. Oh ya. Belum pernah juga kan ngerasain. Oh ya Mas, bicara soal pandemi yang datang tiba-tiba nih Mas. Tentunya kan setelah pandemi datang, kita mau nggak mau cepat atau lambat harus merubah kehidupan kita selama di tengah pandemi ini. Apalagi juga pihak kampus yang mengubah kebijakannya, kayak dari pembelajaran tatap muka jadi pembelajaran secara daring. Nah, kampus pasti kan udah punya kebijakan Mas mengenai SFA kemarin itu. Kalau dari Mas Ridwan sendiri, ekspektasi awalnya gimana Mas? Untuk kebijakan dari kampus? Itu dia, aku ngiranya tetap dalam tanda kutip tatap muka kayak kataku tadi yang sinkronus, semua dosen gitu kan ngajar. Tapi ya secara praktiknya kan mungkin ada keterbatasan di teknis maupun di fasilitas masing-masing dosennya ya. Jadi ujungnya ada yang hanya ngasih PPT atau kayak rekaman dari PPT-nya. Nah itu ekspektasi awalnya sih. Terus yang kemarin kan kita itu ya semesternya dimajuin ya, tiba-tiba ya betul. Gitu. Nah itu sih agak, aku kira kemarin tuh kan dari materi kuliah yang 1,5 bulan ya kalau nggak salah, jadiin 2 minggu doang. Itu aku kira cuman beberapa mata kuliah cuman dibahas sekilas gitu. Soalnya ada banyak mata kuliah tuh malah dimapatkan gitu materi buat 1,5 bulan jadi 2 minggu. Dan itu tiba-tiba 2 minggu itu setiap hari ada tugas aja, pasti ada deadline. Jadi kita juga kemarin benar. Wah kok kayak gini sih, mau dipepetin tapi jadinya malah tugas setiap hari gitu kan. Jadi malah nggak fokus belajar, fokusnya ngerjain tugasnya, yang penting ngumpul gitu sih kemarin. Betul, ngejar tugas jadinya. Iya, ngejar tugas. Berarti nggak sesuai ekspektasi ya Mas, sama realitanya Mas gitu kan rasakan? Nggak sesuai? Ya mungkin ekspektasiku terlalu perfeksionis ya. Ya kayak tadi itu sinkronis itu mungkin nggak bisa dilaksanakan semuanya ya, karena terbatasan mungkin internet atau komputernya gitu kan. Tapi kita semua berusaha akan ngasih yang terbaik ke mahasiswanya juga sih pasti. Betul. Sekarang kita coba pindah dikit ya Mas. Dari tadi kan kayak pembelajaran, kayak kegiatan mengajar gitu. Sekarang kita coba kayak ke kegiatan organisasi deh Mas. Ini selama pandemi ini kalau organisasi, lomba, pemilihan mapres dan lain-lain tuh masih jalan nggak sih Mas? Kalau untuk lomba tuh yang sebelumnya dijadwalkan buat misalnya bulan Maret atau April gitu, ada 2 sih. Dia antara tetap dijalankan tapi online, atau dimundurin sampai nggak tahu kapan, karena mungkin harapannya akan cepat selesai pandemi ini. Betul. Ya, aku juga kemarin ikut lomba gitu sih. Harusnya bulan April tuh kayak finalnya, tapi sekarang kayaknya bakal online bulan September apa ya kalau nggak salah. Kalau boleh tahu lomba apa ya Mas? Itu ideation-nya OCBC. Iya, aku juga ikut sih Mas waktu itu. Oh ikut ya? Kebetulan lolos sih. Iya itu jadi berarti September kalau nggak salah, online tapi. Tetap online gitu Mas? Iya, jadi kurang asik sih menurutku. Tapi iya sih. Lagi.
Feel-nya kayak nggak dapet gitu ya mas. Kayak hackathon gitu-gitu kan, ya mungkin kalau yang IT tahu hackathon gitu kan asiknya kita kayak langsung di tempatnya gitu kan, kayak ngoprek-ngoprek gitu kan. Tapi kalau online tuh kayak sama aja ngerjain project sampingan gitu, nggak ada feel-nya ketemu teman-teman, nggak ketemu orang lain gitu kan. Iya. Kalau film buat film Apres. Boleh lanjut dulu mas. Oh ya, tadi kan nanya film Apres juga ya? Iya betul mas. Ya film Apres sih jadwalnya harusnya akhir Maret ya, super camp-nya. Jadi itu kemarin tuh ada beberapa rangkaian juga sebelumnya kayak tes bahasa Inggris, tes wawasan kebangsaan dan lain-lain. Jadi ya cuman sempatnya tuh nggak salah yang on-site itu tes bahasa Inggrisnya doang Februari kampus. Terus kayak acaranya yang Maret itu akhirnya terpaksa diadakan online sih, maksudnya tesnya online, tapi kalau kayak seremonialnya itu nggak ada sama sekali sih, tiba-tiba pengumuman aja mapres utamanya gitu. Oh gitu. Kalau organisasi mas Ridwan ada ikut organisasi atau tidak? Oh ya, aku kan itu ya ikut McLaughlin. Kalau tahu itu kayak BSO-nya di TI-nya untuk anak-anak IT. Aku kan megang yang bagian app development ya. Kemarin tuh sempat pelatihan sekali sebelum pandemi, bulan Februari tengah kalau nggak salah. Nah akhirnya McLaughlin bisa dibilang agak off gitu sih, gara-gara pelatihannya kan nggak bisa secara langsung ya. Jadi mungkin diganti webinar doang gitu, beberapa divisi. Dan mungkin nanti ada webinar lagi sih buat beberapa bulan ke depan. Ya semoga jadi aja sih. Oh ya, kan tadi Mas Ridwan bilang ikut McLaughlin, ada Filmapres, ikut lomba ideation juga. Itu ditambah lagi juga kuliah kan jadi tugas-tugas semua ya Mas kebanyakan. Itu cara bagi waktunya gimana Mas? Kan kayaknya kalau aku yang rasain waktunya sih kayak lebih fleksibel gitu kelihatannya. Tapi kayaknya lebih membuat terlena deh. Oh ini konteksnya kuliahnya yang SFA ya? Iya. Iya sih itu membuat terlena sih. Mungkin kayak tipsnya sih ya kayak kita tetap, kalau aku ya tetap bikin kayak weekly kalender gitu untuk mata kuliah yang sinkronus supaya nggak kelupaan. Soalnya kan kita nggak ada rutinitas kayak ke kampus lagi gitu kan. Kalau aku agak lupa gitu jadinya kalau nggak diingetin. Iya. Dan tetap sih kewajiban kuliah harus dijalanin walaupun ya kita terlena mau ngoding buat lomba lah, buat apa gitu. Tetap lah at least dikerjain tugas-tugasnya kalau betul. Berarti bisa dibilang sibuk banget ya Mas Ridwan nih. Sekarang cuman magang doang sih sekarang. Aku juga udah lebih KN. Oh ya Kak, masalah KN online nih Mas Ridwan berarti belum ikut Mas? Aku belum, aku gara-gara magang aku jadi pindah ke KN-nya rencananya periode 4 sih. Tapi ya dengar-dengar ke teman-teman ya gitulah. Iya, aku juga sempat dengar sih dari teman-teman angkatan atas, katanya kayak gimana sih ya, kayak aneh gitu. Iya, kayak aneh. Yang biasanya ya gimana sih yang bilangnya, kayak ada cerita gitu kok, sekarang juga kayak gabut ya, enggak, tapi kadang-kadang ya hektik banget. Kalau yang aku denger sih ya paling masalah paling intinya sih komunikasinya sih, kayaknya mereka susah banget gitu. Apalagi kalau daerah-daerah KKN yang tempatnya terpencil gitu kan, kadang susah dihubungi orang-orang sananya. Ya mungkin karena susah juga ya internetnya apa gimana ya. Iya benar Mas. Oh ya Mas, selanjutnya kasih tips dong Mas buat ke teman-teman semua. Kayaknya tadi kan lebih ke Mas Ridwan yang kayak angkatan atas gitu, yang udah disibukkan dengan magang, dengan KKN gitu. Kalau buat teman-teman yang kayaknya masih kuliah, masih semester 3, atau mungkin yang mahasiswa baru yang mau masuk besok Mas, ada tips nggak buat menjalani kuliah di tengah pandemi ini? Mungkin kalau aku ya, yang pertama tadi ya kayak tadi saya tetap bikin kalender buat reminder gitu-gitu buat setiap matkul. Apalagi kalau yang sinkronus gitu kan. At least itu kayak ngasih sense of rutinitas gitu loh. Kan kita kadang kayak kelupaan gitu tiduran, taunya ada kuliah udah lewat aja gitu kan.
Soalnya aku pernah gitu juga. Nah, jadi tetap ada kayak remindernya gitu. Terusan kita kalau sekarang kan nggak perlu kayak transportasi gitu kan ke kampus, mungkin waktu senggangnya bisa diisi ke hal-hal yang bermanfaat kalau dirasa butuh. Tapi kalau ya udah capek kuliah ya nggak apa-apa sih, istirahat aja, mungkin gitu. Sama kalau mungkin itu aja sih. Sama itu sih paling, kan kita depan komputer terus ya ini untuk aku juga sih, mungkin postur tubuhnya dijaga, soalnya sering pegel-pegel lama-lama depan komputer. Iya benar Mas. Ya mungkin itu sih kalau dari aku sarannya. Kalau kita udah bikin kayak kalender buat pengingat itu kan kadang juga masih tetap terlena sih Mas. Itu gimana Mas kayak buat bangkit dari terlenanya itu? Kalau aku mikirnya, aku langsung ngebayangin kalau nanti misalnya ada hal penting dalam mata kuliah itu, terus aku malah bikin aku kesulitan di kedepannya, jadi aku malah jadi semangat gitu sih. Jadi kayak aku mikir hal buruk yang bakal terjadi kalau aku terlena saat ini gitu loh. Dan itu bakal ngerepotin aku lebih dari yang sekarang gitu. Kayak nggak worth it gitu. Make Bener, sense ya. Ya Make gitu sense sih Mas. Atau kalau ngelakuin hobi bisa nggak sih Mas? Bisa. Kayak sejenak sengaja buat keluar dulu dari yang hal-hal yang hektik gitu, kita coba buat ngelakuin hobi kita. Pastinya sih. Perlu. Kalau yang suka ngegame ya ngegame lah, yang suka cuman nonton film, tapi tetap kan ya jangan dijadiin alasan gitu buat malas-malasan. Ada batas-batasannya juga. Oke. Ada saran nggak Mas untuk departemen atau fakultas biar perkuliahan di semester depan itu bisa lebih baik dari semester sebelumnya? Mungkin yang pertama kali kepikiran itu aku ada kayak standarisasi atau kayak semacam kesepakatan gitu ya untuk platform apa yang digunakan buat proses pembelajarannya. Soalnya kemarin tuh kayak suka bingung gitu kan, ada platformnya macam-macam, ada yang pakai Elok, ada yang pakai Microsoft Teams, Google Classroom, Webex juga, Elisa, lain-lain gitu kan. Jadi kayak mahasiswa tuh bingung, udah tugasnya banyak, terus bertebaran di mana-mana, kita nggak tahu misalnya matkul A ini di Elok apa di Elisa sih, atau di Google Classroom kah gitu kan. Iya. Sama kalau mungkin ya nggak tahu sih, kalau bisa sih tetap ada sinkronnya ya, jadi kayak tadi itu kayak lebih enak gitu mendengarin dosen langsung daripada rekaman. Dan kalau ada yang benar-benar mau ditanya saat itu kan bisa langsung nanya gitu kan. Iya. Sama materinya tuh kalau bisa direkam terus di-upload gitu. Jadi kalau mau nge-rewatch atau misalnya pas kuliahnya internetnya bergangguan, tetap bisa nonton. Kayaknya jarang gitu yang habis dari kuliah sinkron materinya di-upload gitu, rekaman dari sinkronisasinya gitu. Iya benar. Mungkin biasanya dari teman-temannya sendiri sih yang inisiatif buat ngelakuin itu. Nah iya, jadinya dari teman-temannya, jadi kayak ada satu yang jadi PJ lah ya, PJ buat ngerekamin. Ya mungkin bisa juga sih itu, jadi salah satu solusi. Kalau untuk komunikasi dengan teman-teman gimana Mas selama pandemi ini? Masalah tugas kan biasanya kita lebih enak sih kayaknya kalau belajar bareng gitu. Kalau aku kemarin ya lewat chat sih, belajar bareng kayaknya udah jarang juga semester atas. Nggak tahu ya kalau aku mungkin ya kayak belajar bareng biasanya pas mau UASnya kemarin ya, tapi kemarin tuh UASnya kebanyakan diganti tugas soalnya kan. Iya, tugasnya bisa dikerjain seminggu gitu kan, jadi kayak bukan yang kita ngerjain soal kebanyakan. Jadi kemarin kayaknya ya nanya-nanya di grup aja sih paling. Membantu nggak sih Mas? Kayak meningkatkan semangat gitu sedikit. Iya, karena kita ngelihat teman kita juga kadang kerepotan, jadi kayak bukan aku doang nih. Berarti emang wajar gitu kan. Jadi bukan salahnya di kita. Emang keadaannya kayak gini gitu kan. Jadi ya gitu. Jadi lebih merasa relief gitu kadang-kadang. Jadi kayak lebih merasa
care ke temen ya Mas ya. Benar. Oke. Jadi kalau bisa aku simpulin nih Mas, jadi memang karena pandemi ini kita juga pasti punya pengalaman yang beda-beda, walaupun secara garis besar pengalaman kita ya sama. Kebanyakan kuliah juga diubah jadi tugas, untuk kuliah sinkron lebih sedikit daripada yang asinkron. Terus untuk ini Mas, untuk kesibukan juga, kan pasti kita melihat waktu juga lebih terlena kan. Itu dari Mas Ridwan juga ada saran nih, kalau kita harus bikin aplikasi, bikin kalender gitu ya Mas, kalender waktu kan, gitu ya. Biasanya pakai platform apa tuh Mas? Aku pakai Google Calendar sih biasanya. Oke. Terus juga dari Mas Ridwan sendiri juga ada saran nih buat departemen, kalau sebisa mungkin untuk semester depan, kalau untuk tugas atau perkuliahan sinkron lebih dibuat satu kesepakatan untuk aplikasi yang digunakan. Seperti kalau satu dosen pakai Elok, berarti pakai Elok semua, atau mungkin ada yang pakai Google Meet, berarti Google Meet semua. Dan dibanyakin kuliah sinkron ya Mas, dibandingkan dengan rangkuman atau video rekaman gitu. Kalau dari Mas Ridwan ada closing statement nggak Mas? Mungkin kalau dari aku, kan kita keadaan ini juga sebelumnya mungkin nggak pernah kita kira ya bakal datang, apalagi kita harapkan. Banyak juga industri yang harus terpaksa gitu beradaptasi dengan keadaan ini untuk bisa survive, yang dimana kemungkinan keadaan ini masih bakal berlanjut untuk beberapa bulan ke depan. Ya, kita sebagai mahasiswa juga harus bisa beradaptasi dalam kondisi ini, walau emang berat sih nyatanya. Kita harus gunakan waktu seefisien mungkin, karena mungkin sekarang kita nggak perlu, salah satunya kita nggak perlu ke kampus gitu kan. Waktunya mungkin kita bisa isi dengan mempelajari hal baru atau mungkin mendalami skill di bidang yang kita minati. Melihat kemungkinan persaingan di dunia kerja nanti akan lebih sulit dengan dampak pandemi ini ke ekonomi dunia. Tetap semangat dan jangan sungkan untuk minta tolong ke teman, dosen pembimbing, atau lainnya kalau butuh bantuan. Mungkin dari aku itu aja sih. Oke, jadi intinya terus mencoba beradaptasi ya Mas, dan selalu berpikiran positif. Yap, benar. Oke, mungkin itu yang bisa aku obrolin sama Mas Ridwan hari ini. Terima kasih Mas Ridwan atas waktunya. Terima kasih juga udah fasilitasi aku juga di sini. Ya, senang sekali bisa ngobrol dengan Mas Ridwan di podcast ini. Moga-moga di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi ya Mas. Ya, semoga bisa ketemu langsung ya. Iya. Mungkin sekian dulu teman-teman di podcast Cendekia Teknika kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di podcast Cendekia Teknika selanjutnya. Dadah. Bye. Bye.